Good morning my beloved students, fifth A and B grade. Selamat pagi untuk anak-anak Mister kelas 5A dan kelas 5B. Kembali lagi di pembelajaran kita hari ini PLH dari bab 3. Judulnya adalah pencemaran lingkungan. Oke? Pencemaran lingkungan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari pencemaran lingkungan. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah kondisi lingkungan yang tercampur dengan zat lain yang dapat merusak lingkungan. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 bahwa pencemaran artinya adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas menurun sampai tingkat tertentu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Apa itu jenis-jenis pencemaran lingkungan? Yang termasuk ke dalam jenis-jenis pencemaran lingkungan, yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara, dan yang keempat adalah pencemaran suara. Nah, ini keempat ini adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah penyebab pencemaran lingkungan. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Apa saja yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan? Nanti kalau kalian sudah belajar silahkan dilakukan supaya kita tidak lagi, maksud Mister supaya lingkungan kita tidak lagi tercemar. Oke? Apa penyebabnya? Nah, penyebab dari terjadinya pencemaran air yang pertama adalah tumbuhnya eceng gondok hingga menutupi permukaan air akan mengurangi kadar oksigen di dalamnya. Nah, kalau eceng gondoknya sedikit, itu sungainya akan terlihat indah. Tapi kalau misalnya dia sudah terlalu penuh, maka akan terjadi pencemaran air. Kemudian penyebab pencemaran air yang kedua, busa deterjen yang dialirkan ke sungai karena itu mengandung bahan kimia sehingga berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah limbah pabrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama adalah sampah plastik. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa sampah plastik itu sulit untuk diurai. Kalau plastik tertimbun oleh tanah, maka struktur tanah akan berubah menjadi tidak baik. Kemudian yang lainnya adalah kebocoran limbah industri. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Mungkin ada beberapa orang dengan menggunakan pestisida yang banyak, maka tumbuhannya akan tumbuh subur. Oke, untuk kali itu memang akan tumbuh subur, tapi struktur tanah tidak akan bagus kalau dipakai terlalu banyak. Oke, next. Penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa karena ulah manusia, bisa juga karena alam itu sendiri atau pergesekan antara kayu dengan kayu. Kemudian yang kedua, asap kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. Yang ketiga, aktivitas gunung berapi. Oke, selanjutnya kita akan bahas penyebab terjadinya pencemaran suara.
Yang pertama, suara mesin pancang pada saat pembangunan gedung-gedung besar. Yang kedua, suara pesawat. Yang ketiga, suara kereta api. Sebenarnya masih banyak lagi pencemaran suara selain dari apa yang Mister berikan di sini. Anak-anak bisa belajar dari sumber yang lain. Oke, kita lanjutkan. Akibat dari pencemaran lingkungan tersebut, maka terjadilah yang namanya global warming atau disebut dengan pemanasan global. Apa sih artinya pemanasan global? Pemanasan global adalah suhu bumi yang semakin meningkat sehingga keadaan lingkungan menjadi tidak seimbang. Dampak dari pemanasan global itu, yang pertama, es di kutub akan mencair. Nah, kalau es di kutub akan mencair, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, dataran rendah akan tergenang karena air laut akan naik kalau es itu mencair. Kemudian pulau-pulau kecil akan hilang rata dengan air. Itu salah satu dampak pemanasan global. Ini contoh kecil dari banyaknya dampak yang akan kita rasakan. Oke, selanjutnya, untuk menghindari pemanasan global tersebut atau untuk menghindari global warming, kita harus mengadakan yang namanya penanganan pencemaran lingkungan. Di sini ada contoh, Mister kasih cara penanganannya adalah tidak membuang limbah secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan pestisida, pupuk berlebihan sehingga struktur tanah tetap terjaga. Mengurangi yang menimbulkan banyak asap. Maksudnya di sini adalah mengurangi kegiatan yang menimbulkan banyak asap. Oke. Kemudian menggunakan knalpot standar. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas apa sih tujuannya, kenapa pencemaran lingkungan itu harus ditanggulangi. Di sini tujuan penanggulangan yang Mister sebutkan, yang pertama adalah tercapainya keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga adalah terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Jadi ketiga ini adalah tujuan penanggulangan dari pencemaran lingkungan. Contoh sederhananya adalah kalau di sekitar kita lingkungannya bersih, yang akan kita dapatkan adalah kenyamanan. Itu saja yang bisa Mister jelaskan untuk pembelajaran PLH kita hari ini. Mister berharap kalian ambil poin-poin pentingnya yang menurut kalian penting dari apa yang sudah Mister jelaskan sebanyak 10 poin atau 10 poin rangkuman. Setelah itu silahkan kirimkan ke Mister foto rangkumannya melalui WhatsApp. Oke? I think enough for today. I just wanna say thank you for attention. God bless you and bye-bye.